Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rizky Ahmad Zidane, pengampu mata pelajaran geografi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang temuan sang peneliti, modul 2, unit 2. Melakukan penelitian geografi. Yang pertama, memasuki lapangan penelitian. Perlu diingat ya teman-teman, bahwa penelitian geografi bukan hanya penelitian fisik bumi atau alam, melainkan juga penelitian sosial. Jika penelitian kita termasuk penelitian alam, misalnya mengamati tanah, batuan, sungai, danau, laut, dan fenomena alam lainnya, maka kita akan lebih banyak berkecimpung dengan benda-benda mati atau alam. Tapi, jika penelitian kita termasuk jenis penelitian sosial, misalnya mengamati kebudayaan suku tertentu, penanganan kemiskinan, mengubah pola pikir petani tradisional, pandangan tentang keluarga berencana atau KB, dan lain sebagainya. Pengambilan data penelitian, ada 4 pengumpulan data penelitian, yaitu yang kedua ada pengambilan data penelitian. Ada 4, yaitu yang pertama ada metode observasi atau pengamatan. Dalam kegiatan observasi tidak hanya melihat, tetapi juga mengadakan pengamatan, penghitungan, pengukuran, dan pencatatan kejadian. Yang B, metode wawancara atau interview, merupakan teknik komunikasi langsung antara peneliti dengan yang diteliti. Sebelum mengadakan wawancara, diperlukan persiapan yang matang sehingga dalam wawancara diperoleh jawaban yang diharapkan. Yang C, metode angket atau kuesioner. Sebagian besar penelitian menggunakan metode ini. Sebenarnya, metode angket sama dengan wawancara, tetapi penyampaiannya melalui pertanyaan dan jawaban dalam bentuk tulisan. Yang D, metode studi kepustakaan atau dokumentasi, merupakan pengumpulan data atau informasi dari berbagai sumber, seperti buku, majalah, penelitian, naskah, foto, film, kisah sejarah, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah rekaman radio, berita, televisi, media elektronik lainnya. Tetapi metode ini memiliki kekurangan, yaitu sulit menilai akurasi data dan informasi kadang sudah ketinggalan zaman. Yang ketiga ada pengambilan sampel. Perlu diketahui bahwasanya tidak semua orang atau populasi di lokasi yang menjadi tempat penelitian kita bisa menjadi sampel kita. Hal itu tergantung dengan jumlah populasi dari manusia yang ada di lokasi tersebut. Jadi, terkadang hanya sebagian populasi pun sudah betul-betul mewakili keseluruhan populasi yang disebut sebagai representatif. Pengambilan sampel dapat dilakukan melalui 6 teknik berikut, yaitu sampel acak, contohnya dengan cara undian, sampel beras strata. Pengambilan sampel didasarkan pada tingkatan kelompok tertentu yang harus mewakili atau terwakili. Sampel wilayah hanya pada wilayah tertentu karena wilayahnya yang sangat luas. Sampel proporsi, penyempurnaan, sampel beras strata, dan sampel wilayah. Sampel ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Lalu yang terakhir ada sampel kelompok, tidak beda seperti sampel strata. Selanjutnya, yang B, melaporkan hasil penelitian geografi. Sebelum menyampaikan laporan penelitian, berikut ini langkah-langkah yang harus dilalui oleh peneliti geografi. Yang pertama, analisis data hasil penelitian. Kedua, menyimpulkan hasil penelitian. Ketiga, menyusun laporan hasil penelitian. Yang empat, garis besar laporan penelitian. Selanjutnya, yang pertama adalah analisis data hasil penelitian. Analisis data merupakan upaya yang dilakukan peneliti untuk mengorganisasikan, memilah, mengelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, serta memutuskan untuk disimpulkan sebagai temuan yang akan disampaikan kepada orang lain. Selanjutnya, ada 2 model analisis data hasil penelitian, yaitu analisis data kualitatif dan analisis kualitatif. Pengolahan data kuantitatif terdapat 3 tahapan, yaitu pengolah data, perorganisasian data, pengolahan hasil atau penemuan hasil. Baik yang B, pengolahan data kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai yang B, pengolahan data kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain observasi langsung, kuesioner tertutup maupun wawancara. Hasil dari pengumpulan data merupakan rekaman dari responden yang diteliti. Langkah-langkah dalam mengolah data statistik antara lain mereduksi data, menyajikan data, dan membuat kesimpulan suatu reduksi data atau mengubah data menjadi pola atau fokus tujuan tertentu. Penyajian data atau memilah kategori tertentu dimasukkan dalam sejumlah matriks dan kesimpulan. Selanjutnya, 2, menyimpulkan hasil penelitian. Yang pertama, mengambil kesimpulan merupakan bagian akhir dari analisis data hasil penelitian. Sebenarnya, menyimpulkan itu bagian yang paling mudah dalam proses penelitian. Hanya saja, penelitian sering terjebak dengan pikirannya sendiri tentang apa yang diteliti. Biasanya dipengaruhi oleh pendapat-pendapat atau mitos-mitos yang sudah mengakar di masyarakat.
Lalu beberapa hal yang perlu diperhatikan nih teman-teman dalam menarik kesimpulan adalah yang A, kesimpulan merupakan capaian akhir dari pengolahan. Kesimpulan merupakan capaian akhir dari pengolahan hasil penelitian. B, kesimpulan berpedoman pada permasalahan penelitian. Yang C, kesimpulan menjawab pertanyaan penelitian yang diungkapkan pada rumusan masalah dalam bab 1. Selanjutnya, 3. Menyusun laporan hasil penelitian. Laporan penelitian adalah uraian tentang semua kegiatan yang berkaitan dengan proses kegiatan penelitian. Dengan demikian, laporan penelitian tidak hanya berisi hasil penelitian, tetapi proses-proses lain yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, laporan penelitian sebenarnya mempunyai manfaat, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga pihak lain. Laporan penelitian bermanfaat bagi ilmuwan, akan menambah wawasan ke sana keilmuannya. Bagi lembaga pemerintah ataupun swasta, mendapatkan laporan penelitian yang relevan supaya dapat mengambil kebijakan dengan baik. Atau pengembangan usaha bagi swasta atau perusahaan yang memperhatikan prediksi yang dikemukakan oleh peneliti. Bagi masyarakat mendapat informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Pengembangan ilmu menjadi lebih luas lagi. Selanjutnya, yang keempat, garis besar laporan penelitian. Istilah lain dari garis besar laporan penelitian adalah sistematika laporan. Dasar penyusunan laporan, format laporan, dan sebagainya. Format laporan sangat beraneka ragam. Tidak ada patokan buku yang harus diikuti oleh penulis secara umum. Laporan penelitian terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pembuka, bagian isi atau inti, dan bagian penutup. Dan paling penting yaitu bagian isi dan intinya. Berikut sistematika laporan hasil penelitian. Yang A, bagian pembukaan berisi judul penelitian, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel kalau ada, gambar atau diagram itu pun kalau ada. Yang B, bagian isi atau inti, berisi bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Lalu bab 5 ada kesimpulan dan saran. Yang C, bagian menutup, berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran kalau ada. Lalu yang C, ada publikasi hasil penelitian. Publikasi penelitian dapat dilakukan baik dalam lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Di lingkungan pendidikan bisa melalui diskusi, jurnal penelitian, seminar, diskusi panel, perlombaan karya tulis, dan sebagainya. Sedangkan di masyarakat umum bisa lewat media massa, seminar umum, lokarya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, berkaitan dengan model publikasi yang dapat dilakukan di lingkungan kelompok belajar, maka publikasi yang baik dilakukan untuk memotivasikan belajar menjadi peneliti geografi adalah sebagai berikut, yaitu diskusi kelas, menyusun jurnal dari hasil penelitian, publikasi melalui medsos, publikasi melalui koran dan mading di lembaga seperti sekolah, kampus, ataupun PKBM. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Mananjaya, Instagram PKB Malkata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video, PKB Malkata.